Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, masih bersama saya ya, Mas Purwo. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana supaya kita tidak terjebak di dalam hutang. Terus sebelum kita berhutang, baik hutang kredit maupun hutang kepada perorangan, hutang kepada bank, apa-apa saja yang perlu kita ketahui, apa-apa saja yang perlu kita perhatikan, kita harus sistem kehati-hatiannya apa saja, seperti itu. Yang pertama adalah sebelum kita berhutang, analisa dulu kebutuhan Anda. Apakah hutang sebagai kebutuhan atau hanya hutang sebagai keperluan gaya hidup. Nah, jangan sampai kita terjebak dalam kelingkaran setan hutang yang berkepanjangan. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran setan hutang yang berkepanjangan, yang tidak lunas, yang hutang manaun. Jangan sampai kita terjebak dalam hutang itu. Mari kita analisa hutang itu. Menurut analisa saya, kita bisa bagi menjadi 3. Hutang sebagai kebutuhan adalah misal untuk makan, kebutuhan primer hidup ya. Mungkin dari kita masih ada yang sekedar untuk makan saja tidak sanggup dan terpaksa harus berhutang kepada orang lain. Itu diperbolehkan ya. Kita misalkan kepepet, daripada kita berbuat yang tidak-tidak, kita diperbolehkan dalam syariat juga kita dibolehkan untuk berhutang. Dengan catatan nanti ada niat atau kesungguhan untuk membayar apabila suatu saat sudah ada rezeki untuk membayarnya. Dan itu misalkan kita ada itikad ya. Nah, usahakan setiap kita berhutang itu kita ada itikad baik untuk menyelesaikan hutang kita. Yang kedua, hutang untuk investasi. Sekarang kita harus bijak memanfaatkan kemudahan dari lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman. Nah, sekarang banyak lembaga keuangan yang baik negeri maupun swasta dengan imbalan bunga bagi hasil yang dengan bunga yang ringan ya tentunya. Itu kita bisa manfaatkan fasilitas, misalkan perusahaan, kita bekerja di suatu perusahaan, terus perusahaan menganggarkan sekian persen untuk karyawan mengambil kredit atau cicilan motor, cicilan rumah, dan sebagainya. Kita harus manfaatkan kesempatan tersebut untuk investasi. Investasi itu bukan berupa uang saja ya, bisa berupa kita buat membeli emas, dan nanti kita cicil, kita bayarnya cash ke toko emas. Nah, kita hutang ke perusahaan misalkan atau hutang ke lembaga pembiayaan, tentunya sudah kita pikirkan secara matang-matang. Nah, kita bayarnya nyicil ke perusahaan tersebut. Nah, itu sebagai investasi juga, emas nilainya tidak akan turun, kita nyicil dan nanti suatu saat juga bisa dimanfaatkan sebagai investasi. Kita berhutang untuk kebutuhan modal, misalkan untuk membeli kendaraan atau peralatan yang untuk penunjang pekerjaan kita juga. Nah, misalkan kita kerja di tempat kerja atau dapat kerja yang jauh dari domisili kita membutuhkan kendaraan, sedangkan kita belum punya kendaraan. Nah, ada fasilitas kredit kendaraan bermotor atau kredit kendaraan roda 4. Nah, kita bisa manfaatkan daripada kita untuk ongkos setiap hari di jalan, membayar untuk angkutan umum, dan mending kita buat nyicil kredit kendaraan bermotor. Nah, itu sekian lama, sekian waktu, 3 tahun, misalkan sudah jadi hak milik kita. Kalau misalkan kita untuk ongkos, misalkan ongkos 20.000 setiap hari, itu kita juga nggak dapat apa-apa, cuman untuk ongkos mundar-mandir aja, terus kita juga nggak dapat barangnya. Nah, itu sebagai hutang sebagai investasi, contohnya seperti itu. Yang harus kita hindari adalah hutang sebagai gaya hidup. Contoh untuk membeli tas mewah, jam tangan mewah, judi online dan sebagainya, dan untuk mabuk-mabukan atau untuk taruhan, itu hutang yang harus kita hindari ya. Untuk kita gengsi-gengsian sama teman-teman, terus gengsi-gengsian sama gaya hidup doang, terus beli HP yang mewah, sedangkan kita tidak membutuhkan itu, ya maka hindarilah hutang-hutang yang tidak bermanfaat. Nah, dari 3 hutang di atas, kita analisa dan hindari hutang yang berpotensi menjebak. Ya, tentunya kita sudah tahu ya, nomor 3 itu pasti menjebak kita. Ya, kita di awal-awal aja enak untuk dapat hutang, memfasilitas ya, pakai uang orang ya enak, makanya nanti di akhirnya pasti kita akan sengsara kayak gitu. Nah, yang nomor 1 sama nomor 2 itu berpotensi, tapi juga kita harus mengukur sebelumnya seberapa kemampuan kita untuk membayarnya gitu. Kita mengukur dulu. Misalkan kita untuk hutang kredit kendaraan bermotor ya, kita harus ukur dulu kemampuan kita untuk membayar per bulannya itu. Misalkan gaji kita 4 juta, ya kita misalkan cicilan 500, ya kita harus save dulu 500 itu, tidak boleh untuk apapun selain untuk membayar cicilan. Kita harus komitmen untuk membayar hutang tersebut.
komitmen dan tanggung jawab agar kita tidak terjebak dalam lingkaran setan hutang-hutang ini gitu loh. Nah, kalau hutang kebutuhan pokok segera kembalikan kalau kita sudah ada rezeki. Nah, kemudian ke depannya sisihkan kalau kita ada rezeki misalkan 100 200 ribu sehari, misalkan kan kita dapat kerjaan serabutan 100 200, yang sisihkan, yang buat makan sisanya sisihkan agar dalam keadaan mendesak kita tidak berhutang lagi, seperti itu. Itu bisa misalkan kita bagi yang teman-teman yang serabutan misalkan, nah nanti bisa disisihkan, misalkan ada kelonggaran rezeki, kelebihan rezeki, sedikit banyak kita sisihkan ya untuk jaga-jaga apabila kita dalam kesulitan atau kebutuhan mendesak. Hutang sebagai investasi diperhitungkan dengan matang dahulu kemampuan Anda untuk membayarnya, karena salah perhitungan kita juga bisa terjebak. Yang terakhir, hindari hutang untuk gaya hidup, karena menuruti hawa nafsu hanya akan menjerumuskan kita ke dalam lingkaran hutang yang berkepanjangan. Itu pasti. Kalau kita berhutang hanya untuk menuruti hawa nafsu, gaya-gayaan, gaya hidup, terus kesenangan, itu hanya akan menjebak kita sebenarnya. Itu cepat atau lambat pasti akan menjebak kita. Hutang itu diperbolehkan, tapi kalau bisa hindari untuk berhutang. Karena berhutang hanya akan membuat derajat kita rendah di mata orang lain. Pasti rendah di mata orang lain. Kita kalau berhutang itu juga nggak enakan juga. Ketemu dengan orang kita juga belum bayar hutang, itu kan juga nggak enak. Itu juga pandangan orang juga sinis ke kita gitu. Hutang juga mudah menjadi pemutus silaturahmi, udah pasti itu. Misalkan ditagih hutang ngabur kemana langsung hilang, terus pasti menjadi pemutus silaturahmi yang sangat gampang ya, sangat mudah itu. Hutang juga menjadi beban dan tanggung jawab itu. Hutang juga menjadi beban kita, tanggung jawab kita di dunia maupun di akhirat. Maka dari itu teman-teman semuanya bijaklah dalam mengambil hutang. Sebelum kita mengambil hutang, analisa dulu apakah kita butuh atau kita sekedar pengen. Kalau kita butuh, memang kita butuh berhutang, ya teman-teman harus pikirkan ke depannya kira-kira ada yang buat membayar hutang enggak itu sebenarnya. Kalau kita misalkan hutang 100 ribu, terus kita misal di rumah masih ada 100 ribu, misalkan kita mendesak di perjalanan kita hutang 100 ribu, di rumah kita juga masih berpikir masih ada untuk mengembalikannya, itu kita berani berhutang karena kita juga masih ada jaminan kalau sampai rumah kita bisa mengembalikan gitu loh. Itu berbijaklah untuk mengambil hutang apapun itu, kredit kendaraan bermotor, atau hutang kredit maupun hutang ke orang lain, karena hutang, di balik hutang itu ada orang-orang baik yang telah merelakan sebagian uangnya untuk kita pakai terlebih dahulu. Maka jangan berbuat zolim kepada orang yang baik, karena kalau kita berzolim kepada orang yang baik itu akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari teman-teman bagi yang kebutuhannya mendesak, yang terpaksa harus berhutang, ya misalkan belum bisa membayar, tapi usahakan ada itikat untuk membayar. Misalkan teman-teman ada yang ditagih hutang, ya itikat kalau misalkan belum bisa membayar, usahakan temui baik-baik, bicara baik-baik, ceritakan kondisi Anda, seperti apa kondisi Anda. Tentunya yang menghutangi itu juga mengerti kalau kita memang belum ada, tapi tunjukkan itikat baik, jangan menghindar, jangan lari dari tanggung jawab hutang, karena sampai kapanpun ya, kalau hutang, dosa hutang itu, kalau tanggung jawab hutang pasti akan dituntut tanggung jawabnya. Pastilah kalau kita berhutang, kita masih ada tanggungan hutang, terus kita melalaikan tanggungan hutang kita sengaja menghindar dari hutang kita, pastilah kesulitan akan datang bertubi-tubi. Itu sudah saya buktikan, enggak 1-2 orang saya lihat di depan mata kepala saya sendiri, mereka yang melalaikan hutang, mereka yang mengabaikan hutang, mereka yang mengabaikan tanggung jawabnya kepada orang lain, hidupnya tidak akan mudah, ya akan gali lubang tutup lubang terus, sampai ya sadarlah kalau hutang itu merupakan tanggung jawab kita. Nah, demikian dari saya, semoga ini menjadi inspirasi bagi teman-teman yang ingin mengambil hutang atau yang sudah berhutang. Tolong ya tanggung jawabnya kepada teman-teman semuanya. Semoga ini menjadi inspirasi atau sekedar menjadi tambahan informasi aja. Semoga bermanfaat. Demikian dari saya. Jangan lupa subscribe dan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.